Salah satu daerah yang mengalami masalah limbah B3 cukup berat adalah, dan jawabannya adalah Minamata, Jepang. Kak, Yes. tadi kan katanya limbah B3 itu salah satunya muncul karena aktivitas sehari-hari dari manusia. Tuh. Nah, terus katanya limbah B3 juga berbahaya bagi kita. Sebenarnya ada nggak sih, Kak, caranya supaya limbah B3 itu bisa menjadi barang atau benda yang berguna? Oh, sebenarnya sih ada banyak cara untuk itu. Tapi sekarang kita mau lihat dulu eksperimen yang paling sederhana. Apa itu, Kak? Nah, mau tahu? Kita simak aja eksperimen yang berikut ini. Tinta dari karbon baterai bekas. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membuat tinta dari serbuk karbon baterai bekas. Siapkan alat dan bahan. Baterai bekas ukuran A3, tang, gunting, thinner 5 ml, kuas, dan kertas putih. Urutan langkah kerja. Buka bagian luar baterai. Bukalah bagian dalam baterai. Keluarkan serbuk karbon, lalu larutkan serbuk karbon ke dalam thinner dan aduk rata. Lalu oleskan pada kertas. Hasil eksperimen akan diperoleh cairan tinta berwarna hitam. Baterai mengandung berbagai macam logam berat. Jika baterai ini dibuang sembarangan, maka logam berat yang terkandung di dalamnya akan mencemari air tanah penduduk dan membahayakan kesehatan. Baterai bekas seharusnya dikirim ke pusat pengelolaan limbah B3. Untuk memanfaatkan seluruh bagian baterai bekas, pisahkan bagian per bagian komponen penyusun batu baterai tersebut satu dengan yang lainnya, sehingga dapat kita manfaatkan untuk bahan pembuatan mata kail, dan yang terakhir, kita akan mendapatkan serbuk karbon yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat tinta spidol whiteboard. Agar limbah B3 tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia ataupun lingkungan, maka harus dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah tersebut atau mengolah limbah tersebut, ini harus disesuaikan dengan karakteristik. Contohnya pada saat penyimpanan, kalau karakteristiknya itu mudah menguap, maka penyimpanannya itu harus ditutup dengan rapat menggunakan bahan penyimpan yang tidak bereaksi dengan zat tersebut. Kemudian pada saat transportasi contohnya, ini harus menggunakan transportasi khusus limbah B3, di mana transportasi tersebut sangat tertutup sehingga ceceran-ceceran yang dimungkinkan itu tidak akan terjadi. Kemudian pada saat nanti pengolahan sama harus disesuaikan dengan sifat kimia ataupun sifat fisik dari limbah B3 tersebut. Untuk mengatasi permasalahan limbah B3 itu sebetulnya diperlukan partisipasi dari semua pihak, apakah itu pemerintah maupun masyarakat seperti kita ini. Mungkin tugas pemerintah di sini adalah mengatur atau meregulasi bagaimana limbah-limbah tersebut nanti dikelola. Kemudian tugas kita sebagai masyarakat yaitu pertama
bagaimana limbah tersebut seminimal mungkin dihasilkan, ataupun bagaimana cara membuang limbah tersebut dengan baik dan benar. Nah, gimana Sar? Sekarang udah paham kan tentang limbah B3-nya? Pastinya Kak, semuanya masih di otak Sarah nih. Kalau masih di otak, berarti harusnya masih inget dong kalau kakak coba tanya. Oh boleh, siapa takut. Kita coba dari pertanyaan paling simpel dulu deh. Oke, Apa sih limbah B3 itu? nah ini intinya aja ya Kak. Boleh. Jadi limbah B3 itu adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang konsentrasi, sifat, dan jumlahnya itu berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan manusia Kak. Kalau contohnya apa aja tuh? Ada banyak Kak, ini cuma beberapa aja ya. Sip. Di antaranya adalah kadmium, kromium, dan juga timbal. Oke, terus supaya nggak berbahaya nih, gimana sih cara untuk menanganinya? Nah, cara menanganinya ada dua Kak. Yang pertama adalah dengan meminimalisir pembuangan limbah. Dan yang kedua adalah membuang limbah dengan baik dan benar sesuai dengan sifatnya Kak. Wih, keren. Pertanyaan terakhir nih ya, sebutin dong 3 teknik penanganan limbah. Oke, 3 teknik itu yang pertama adalah chemical conditioning atau menstabilkan senyawa-senyawa organik pada limbah. Yang kedua adalah stabilization atau mencampurkan limbah dengan kapur, semen, dan juga bahan termoplastik yang bertujuan untuk mengurangi kadar racun pada limbah tersebut. Yes. Dan yang terakhir adalah incineration atau pembakaran yang bertujuan untuk menurunkan volume dan juga berat dari limbah tersebut, Kak. Wih, mantep banget. Berarti nih ya harusnya teman-teman di rumah juga udah paham dong tentang limbah B3 ini. So, kalau gitu saya sudah pertemuan kita untuk episode kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus bereksperimen dan terus menyaksikan Planet Science, a journey into science. Dah. Ah.